Materi pertama adalah urgensi abdi daya akan segera dimulai, tentang kenapa sih pentingnya ini dilakukan ya, abdi daya Ormawa. Memang tadi seperti yang Pak Sukino sampaikan bahwa ini adalah tahun ketiga abdi daya akan dilaksanakan, namun sebagai penjamin mutu di Belmawa yang memiliki fungsi penjaminan mutu juga setiap kegiatan, tentunya akan ada evaluasi, dan dari evaluasi itu akan ada analisa, dan dari analisa itu ada suatu rumusan saran untuk perbaikan bagaimana abdi daya ke depan dilakukan. Nah, kenapa tadi Pak Sukino juga menyampaikan akan lebih pendek dan sebagainya, itu adalah dari hasil evaluasi di tahun 2022. Inilah yang sesungguhnya yang kita sebut dengan penjaminan mutu untuk continuous improvement ya. Jadi perbaikan yang berkelanjutan supaya kita semakin lama semakin baik dan program bukan sebuah hafalan ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, tujuan dari apa yang akan kita sampaikan saat ini di materi pertama ingin menjelaskan tujuan Abdi Daya Ormawa 2023. Nah, isinya nanti apa itu Abdi Daya Ormawa, kemudian apa tujuannya. Lalu yang kedua adalah menjelaskan tentang urgensinya Abdi Daya Ormawa 2023. Seberapa penting sebenarnya perlu adanya penyelenggaraan Abdi Daya di tahun 2023. Kalau kita lihat dari definisi dan juga kepentingannya, jadi apa yang dimaksud dengan Abdi Daya Ormawa gitu ya. Abdi Daya Ormawa itu sebenarnya merupakan sebuah rangkaian kegiatan apresiasi ya, kepada siapa? Tentunya kepada mahasiswa dan mitranya, kepada tim pelaksana dan mitra kerjanya pada program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan yang terpilih, yang telah tentunya berhasil ya melaksanakan program pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui skema pendanaan hibah dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbudristek ya. Itulah makna dari abdi daya. Jadi abdi daya ini adalah pekan atau waktu di mana kami memberikan anugerah atau apresiasi ya kepada yang telah berhasil. Siapa yang menjadi inisiator dan penyelenggara? Jadi dalam hal ini tetap program ini diinisiasi dan diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, namun bekerja sama dengan salah satu atau lebih perguruan tinggi terpilih ya sebagai tuan rumah. Jadi ada co-hostnya nanti yang telah dipilih oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Nah, kalau kita lihat dari arti abdi dan daya ya. Jadi abdi daya itu merupakan dua kata sebenarnya yang disambungkan. Jadi abdi itu merupakan singkatan dari pengabdian, sedangkan daya berarti kekuatan ya, sehingga abdi daya Ormawa berarti apresiasi yang diterima oleh sekelompok mahasiswa dan mitra kerjanya setelah melaksanakan pengabdian yang dilaksanakan dengan mengerahkan segala potensi kekuatan yang dimiliki oleh organisasi kemahasiswaan terpilih ya. Nah, itulah kenapa kita sebut abdi daya. Nah, nanti teman-teman akan melihat adanya logo seperti ini nih di dalam abdi daya. Kalau kita lihat warna hijau, ini melambangkan rasa cinta, damai, ketenangan, ya itulah yang kita inginkan agar masyarakat kita bisa bekerja dengan baik dan tentunya kalau dia dalam suasana damai dan tenang. Warna oranye melambangkan semangat dan rasa hangat serta optimisme para mahasiswa dalam kapasitas dan kompetensinya ya. Jadi ada makna semangat yang menggelora.
Lalu gambar pucuk daun di sini melambangkan peran mahasiswa sebagai agent of change ya. Syukur-syukur di dalam PPK Ormawa mahasiswa bisa menjadi agent of transformation untuk turun langsung kepada masyarakat dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Lalu ada gambar manusia ya di sana melambangkan bahwa itu adalah mahasiswa dan unsur pendukung pelaksana program, dan ada tangan begitu ya ke atas, itu melambangkan gotong royong mahasiswa dalam membangun bangsa di desa. Nah, tujuan dari Abdi Daya Ormawa ini ada 6. Pertama, memperluas wadah ya. Saat ini sudah banyak wadah untuk mengembangkan kreativitas dan menguatkan kapasitas Ormawa. Nah, salah satunya ini bisa kita perluas wadahnya adalah dengan Abdi Daya Ormawa ini ya. Lalu memfasilitasi juga promosi berbagai hasil program penguatan kapasitas Ormawa. Dengan demikian apa yang telah kita hasilkan, apa yang telah kita lakukan, kita bisa mempertontonkan, mempromosikan inilah hasil karya atau kinerja mahasiswa. Jadi selama mahasiswa pun sudah bisa loh untuk menjadi agent of transformation atau agent of change ya, agen pembaharu di desa. Jadi kita harus mampu untuk mempromosikan hasil kinerja kita. Lalu juga dengan adanya ajang Abdi Daya Ormawa, kami berharap dapat memotivasi Ormawa Indonesia menjadi pemberdaya masyarakat yang kompeten dan unggul. Biasanya kalau kita sudah diapresiasi karya-karya kita, timbul semangat kita untuk bekerja lebih baik lagi ke depan. Kemudian juga Abdi Daya Ormawa ini dapat mendorong penerapan konsep pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi teknologi dan sosial ya. Jadi konsep pengabdian itu bukan bagi-bagi sembako, tetapi justru kita menggunakan inovasi teknologi dan sosial yang sudah ada di dalam kampus masing-masing, dibawa ke dalam desa itu sendiri ya, sehingga disitulah terjadi perubahan-perubahan karena adanya inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian menjadikan lokasi kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat sebagai model binaan kampus yang berkelanjutan, karena setelah kita menjadi memperlihatkan keberhasilan ini, kemungkinan besar perguruan tingginya pun menjadi tertarik dan dijadikanlah desa tersebut menjadi model binaan kampus atau etalase kampus begitu ya, untuk bukan hanya nantinya sebagai pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa, tetapi juga mungkin menjadi desa binaan dosen dan para tenaga kependidikan. Kemudian juga akan ajang ini kami berharap dapat mempertontonkan bahwa ada program yang bisa kita lihat sebagai ajang pembelajaran di luar kampus ya. Jadi di luar kampus itu banyak sekali ya, seperti yang kita tahu di MBKM paling tidak ada 9 jenis atau 9 kanal. Nah, oleh karena itu salah satu kanalnya adalah lewat pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat, dan mahasiswa akan belajar dari pengalaman yang nyata sehingga mereka bisa melakukan experiential learning. Itulah tujuan Abdi Daya. Nah, apa sih sebenarnya yang akan diapresiasi begitu ya kira-kira? Yang pertama adalah tim pelaksana, tentunya sebagai pelaksana yang ditunjuk oleh organisasi kemahasiswaan. Ya, kemudian juga dosen pendampingnya, lalu Ormawanya itu sendiri sebagai supporting terhadap tim pelaksana ini, Ormawa sebagai pengusul program, dan juga perguruan tinggi yang mendukung atas terlaksananya PPK Ormawa yang dilaksanakan oleh salah satu organisasi kemahasiswaan atau lebih dari satu organisasi kemahasiswaan, dan juga mitra kerja desa ya. Karena mitra kerja desa ini mungkin desanya dan mungkin juga termasuk jejaring kerja yang dijalin oleh desa. Sehingga kalau kita lihat intinya ada 2 di dalam agenda utama Abdi Daya Ormawa ini.
Yang pertama adalah mempublikasikan produk PPK Ormawa. Nanti ada expo pameran poster, ada video pelaksanaan mungkin, ada luaran wajib dan luaran tambahan yang akan dipertontonkan di dalam Abdi Daya Ormawa. Misalnya saja expo pameran poster tentunya akan memamerkan apa yang telah dilaksanakan dan hasilnya bagaimana, nanti akan dituangkan dalam gambar dan kata yang menarik dan mudah dipahami oleh teman-teman atau siapapun pihak, apakah itu mungkin nanti ada dari Pemda yang melihat bagaimana karya-karya mahasiswa, atau bahkan mungkin dari media, atau juga mungkin dari industri yang memanfaatkan, ingin menjaring dan ingin mencari inspirasi untuk corporate social responsibility dari industri. Lalu juga video pelaksanaan yang menunjukkan pelaksanaan yang berdampak pada masyarakat, dan luaran wajib itu sesuai dengan apa yang telah ada di proposal para tim pelaksana usulkan ya, yang telah dijanjikan apa saja, dan mungkin saja tidak menutup kemungkinan ada luaran-luaran tambahan yang tidak disebutkan di dalam proposal tetapi terbersit atau muncul pada saat kita melaksanakan PPK Ormawa itu sendiri, begitu ya. Nah, yang kedua agenda utamanya adalah diseminasi praktek baik dari Ormawa itu. Jadi Ormawa itu bukan hanya sekedar untuk berkumpul mahasiswa dan membuat suatu kegiatan pelatihan, tetapi juga dapat melakukan sesuatu. Dengan demikian bisa terlihat nanti kita bisa diseminasikan apa sih dampak positif dari PPK Ormawa terhadap keberlanjutan nantinya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa. Bisa saja seperti tahun-tahun sebelumnya, desa itu menjadi desa baru untuk dilakukannya kuliah kerja nyata. Bisa juga desa itu menjadi objek untuk penelitian. Jadi banyak hal yang baik-baik di dalam PPK Ormawa ini dampaknya terhadap kegiatan-kegiatan lain yang berkelanjutan. Nah, mengapa ini penting? Ya, inilah urgensinya. Jadi bangsa yang baik itu adalah bangsa yang dapat mengapresiasi hasil karya nyata atau kerja dari sebuah kelompok, ya. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya kita ingin membiasakan, mencontohkan bahwa kita ini perlu mengapresiasi sekecil apapun kegiatan-kegiatan yang positif dan berdampak baik di masyarakat. Jadi perwujudan budaya apresiasi inilah yang ingin kita berikan, ingin kita laksanakan terhadap kinerja generasi muda yang telah memiliki kepedulian terhadap pencarian solusi yang tentunya nyata karena ada di desa, lalu melalui kerjasama multi pihak yang berpotensi untuk berkelanjutan nantinya menuju desa yang maju, bertumbuh dan berkembang, ya. Nah, nanti dampaknya akan terlihat bahwa Ormawa itu akan menjadi role model generasi muda yang termotivasi dan menjadi lebih bersemangat lagi untuk keberpihakannya kepada pembangunan di desa. Dan mudah-mudahan nih akhirnya menjadi sumber inspirasi bagi orang lain, pihak lain, siapapun itu yang tadi saya sebutkan, bisa saja dari Pemda, bisa saja dari pemerintah desa, bisa saja sebenarnya dari industri atau perusahaan-perusahaan yang sedang melihat kira-kira apa yang bisa dipakai untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita tidak sabar nih menunggu keberhasilan Anda semua. Ya, oleh karenanya coba lakukan 4 hal ini, do the best, kerjakan apa saja yang harus Anda kerjakan sebenarnya saat ini, ya. Tentunya sesuai dengan apa yang telah diusulkan dan disetujui oleh Direktorat Belmawa. Kemudian juga perhatikan manajemen resikonya. Sekiranya ada yang harus diperbaiki, disegerakan dengan resiko yang dapat diperhitungkan. Lalu
make a good relation ya dengan berbagai macam pihak dalam rangka keberhasilan program Anda, PPK Ormawa ini. Berkomunikasi, berkolaborasi dengan Ormawa, dosen pembimbing, mitra desa, dan perguruan tinggi dengan baik tanpa adanya friksi-friksi ya. Kemudian juga tentunya dream big dream, bercita-cita menjadi orang yang bermakna bagi kehidupan orang lain dengan ikhlas. Dan kerjakan dengan hati dan pikiran yang jernih, selebihnya serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa.